Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. SDN Perkuban 2. Assalamualaikum, selamat pagi sobat sekolah. Salam Aspertu, anak SDN Percobaan 2. Apa kabar pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mau tahu kegiatan saya pagi ini? Sebagai seorang guru, saya harus memberikan teladan. Salah satunya datang tidak telat atau tidak boleh terlambat. Kali ini saya akan bersiap berangkat ke sekolah. Jangan lupa sebelum keluar rumah kita berdoa terlebih dahulu dan kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, yaitu gunakan masker dan juga jangan lupa membawa hand sanitizer. Sobat, coba lihat, sekarang masih pukul 05.45 ya. Ikuti perjalanan saya yuk. Let's go! Perjalanan sudah 15 menit. Lihat sobat, di sekolah masih menunjukkan pukul 06.00 ya. Jangan lupa ya sobat, saat masuk lingkungan sekolah, kita cuci tangan terlebih dahulu dan cek suhu secara berkala. Wah, sudah ada siswa yang datang sobat. Siapa ya dia ya? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kamu Pak. siapa? Nama saya Sekar Arum Dewi. Kamu kelas berapa? Saya kelas 4 C Pak. Wah, rumahnya di mana ya? Rumah saya di Wakir.
Apakah berangkat pagi sudah menjadi kebiasaanmu? Tentu dong, Pak. Wah, bagus sekali. Bagaimana perasaanmu ketika kamu datang yang paling pagi di sekolah? Saya sangat lebih semangat dan ceria, Pak. Wah, kamu anak yang hebat, dipertahankan ya. Ya, Pak. Silakan masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keteladanan disiplin dari guru, saya selaku wali siswa sangat berterima kasih karena putra-putri kami menjadi termotivasi menerapkan kedisiplinan, terutama dalam hal menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Mari hargai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak fasilitator saya, Bapak Irawan, dan Ibu pengajar praktik, Ibu PP, Ibu Lail Istiadah. Mohon izin di sini saya akan menyampaikan video resume sesi berbagi, yaitu webinar yang sudah saya laksanakan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 kemarin pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Saya harap di sini Bapak dan Ibu memaklumi tentang kesalahan teknis yang terjadi saat webinar. Setelah webinar selesai, ternyata video webinar saya tidak tersimpan dengan baik. Laporan yang muncul di file explorer saya berupa file PDF. Jadi di sini saya berusaha mengingat ulang tentang apa yang sudah saya lakukan saat webinar. Izinkan saya menjelaskan slide saat saya menyampaikan implementasi budaya positif peserta didik SDN Percobaan 2 Kota Malang. Ini adalah slide pertama saya. Saya menggunakan kanvas dari modul 1.3 visi guru penggerak. Saya menyampaikan
salam kepada peserta webinar yang notabene adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Teknik Mesin yang berjumlah 10-11 peserta. Mengapa saya mengizinkan mereka untuk turut serta dalam webinar ini? Karena yang saya tahu mereka juga adalah calon guru, sekalipun tidak sama dengan saya. Kalau saya mengajar di SD, mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa ini akan mengajar SMP atau STM. Dan juga mereka akan mengikuti pendidikan PPG Prajabatan suatu hari, sehingga sesi berbagi yang saya sampaikan di webinar insya Allah bisa menjadi pegangan rekan-rekan mahasiswa nanti. Waktu itu saya menanyakan apakah makna budaya positif dan juga apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Nah, rata-rata rekan-rekan mahasiswa tidak berkenan menjawab makna budaya positif. Di sini saya memberikan contoh bahwa penerapan positif yang ada di sekolah saya di SDN Percobaan 2, salah satunya adalah salim ketika memasuki lingkungan sekolah. Salim kepada ibu bapak guru ketika bertemu. Kemudian membuang sampah di pot sampah atau di tempat sampah yang sudah berkriteria warna hijau untuk sampah organik, yang berupa bungkus makanan dari daun, ranting-ranting pohon, warna kuning untuk plastik, warna merah untuk jenis sampah yang berbahaya seperti pecahan kaca atau baterai. Saya jelaskan di sini kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Berikutnya, di slide perubahan paradigma, saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa di sini ada perubahan cara pandang. Menurut siapa? Nah, jadi ada perubahan paradigma tentang filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa di sini yang dimaksud adalah anak itu bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa digambar seenaknya sesuai keinginan oleh orang dewasa. Orang dewasa di sini siapa yang dimaksud? Orang dewasa di sini maksudnya adalah orang tua. Saya jelaskan seperti itu kepada rekan-rekan mahasiswa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidik adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Menebalkan lakunya tadi dengan bantuan apa? Yaitu dengan kekuatan sosiokultural. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, seperti rekan-rekan bisa sampai di posisi mahasiswa, kan tentunya karena rekan-rekan ketika anak-anak dulu itu adalah sosok yang unik. Rekan-rekan punya bakat, punya minat di bagian otak-atik mesin. Misalnya dulu saat main mobil-mobilan atau apa, rekan-rekan itu bisa bongkar pasang mesin-mesin di dalamnya. Begitu pula dengan anak-anak dari waktu ke waktu.
Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti berhubungan dengan nilai-nilai, karakter, dan perilaku luhur seorang anak. Keempat, guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kalau dikonsepkan ke tukang kebun kehidupan, guru sebagai petani memberikan kontrol atas tumbuhnya tanaman jagung. Ya disiram, dipupuk, rumput liar di sekitar itu dicabuti. Agar apa? Agar jagung tumbuh dengan baik, tumbuh besar, tumbuh dengan berkualitas. Anak-anak juga gitu. Rumput liar diibaratkan sebagai pengaruh negatif yang muncul. Guru menjaga anak didiknya agar selamat dan bahagia. Saya sampaikan seperti itu ke rekan-rekan mahasiswa. Kemudian menuntun. Menuntun kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya momong. Rekan-rekan tahu nggak? Nah, maksudnya gimana? Nah, guru itu hendaknya melaksanakan peran sebagai among, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang keenam, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, kita dengan anak-anak itu sudah berada pada zaman yang berbeda. Apalagi kodrat alam di sini adalah diharapkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidup lahir batinnya tidak tergantung pada orang lain, melainkan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu yang diharapkan. Merdeka ada dua ciri. Pertama, merdeka secara lahir dan merdeka secara batin. Kemerdekaan itu adalah bagian dari kebudayaan. Kemudian kodrat alam untuk anak-anak yaitu anak-anak bermain. Nah, anak-anak dibekali oleh cipta, rasa, dan karsa, budi pekerti. Nah, permainan di sini sebagai bagian dari pembelajaran. Jika ada yang bermain saat belajar, ya gimana ya, memang itu adalah kodrat alamnya anak gitu. Mengajak mereka ice breaking, karena sejatinya kodrat anak memang bermain, tetapi hendaknya permainan itu didasari dengan atau sesuai dengan pembelajaran. Saya sampaikan seperti itu kepada rekan-rekan mahasiswa. Berikutnya adalah pendidikan itu berpihak kepada anak, berorientasi kepada anak. Maksudnya apa? Kita menghamba, kita berupaya memenuhi kebutuhan anak. Berorientasi pada anak, anak belajar dengan bahagia, tidak terpaksa, anak-anak tidak merasa tersiksa, datang ke sekolah dengan perasaan yang senang, yang bahagia, tidak diselimuti ketakutan yang tidak mendasar seperti itu. Berikutnya di slide perubahan paradigma masih untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti sekolah saya, SDN Percobaan 2 itu juga sudah mendeklarasikan sebagai sekolah yang ramah anak. Lazimnya, disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Seperti apa? Nah, ketika memasuki slide ini, ada juga perubahan paradigma teori kontrol. Jadi, tidak hanya perubahan filosofi pendidikan saja yang tadi menurut Ki Hajar Dewantara, ada juga perubahan paradigma teori kontrol atau yang biasa digunakan atau biasa yang dikatakan ilusi kontrol. Maksudnya apa? Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang kita tahu kontrol itu guru mengontrol murid, kemudian ada kritik yang kritik itu membuat orang merasa bersalah atau kritik itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang berubah. Diharapkan apa dari perubahan paradigma tadi? Jika kita mengontrol seseorang, kita memberi stimulus respon berupa apa? Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal semua perilaku itu ada tujuannya, ada dasarnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Maksudnya di situ hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, padahal yang dimaksud itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, padahal yang diharapkan adanya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru, pilihan yang lain. Kemudian ada stimulus respon yang model berpikir, oh ada menang, ada kalah. Padahal di sini yang kita harapkan adalah model berpikir menang-menang, win-win solution. Kita punya solusi yang terbaik. Ibu PP dan Bapak Fasilitator, slide saya masih banyak. Sudah sampai sini, saya jelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa apa makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sudah nggak zaman hukuman itu, saya bilang itu ke rekan-rekan mahasiswa. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin sesuai dengan kodrat zaman seperti itu. Nah, ini adalah teori motivasi manusia, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada dua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu maka orang berperilaku disiplin. Ada lagi, orang disiplin karena mengharap imbalan dari orang lain, mengharap dilihat, mengharap menjadi employer of the month atau pegawai bulan ini, seperti itu. Itu motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan di sini adalah motivasi dari manusia itu berubah ke motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif. Seperti untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Yang diharapkan seperti itu jika seseorang berperilaku disiplin. Nah, berikutnya Bapak Fasilitator dan Ibu PP yang saya hormati, ketika sudah sampai slide ini, mereka begitu bahagia. Karena apa? Karena di sini saya memberikannya sebagai kuis, sebagai games. Jadi ketika membahas hukuman itu adalah pada rekan-rekan yang berada di kelas mahasiswa. Nah, semakin berkembangnya, di sini mereka membaca sekitar 1, 2, 3, 4, 5, menjadi keyakinan kelas yang pernyataan memiliki tindakan guru terhadap atau lebih baik dibandingkan dengan peraturan kelas yang melanggar, dinilai masih syarat hukuman, keyakinan atau melanggar peraturan. Setelah keyakinan kelas, barulah muncul pembiasaan. Pernyataan ini adalah hukuman yang berada di lingkungan positif, konsekuensi. Jadi ini sudah di garis kuning ini masih setelah mereka menjawab, sudah mulai ini semua berada di lingkungan. Akhirnya saya bukakan kuncinya di slide yang berikutnya. Kalau budaya positif ini berarti sudah membudaya. Jadi mereka bahagia sekali karena jawabannya tepat, tidak ada yang salah. Jadi guru ketika mereka akan keliru, saya memberi penguatan lagi, orang tua, stakeholder, analisa dulu, dipikir dulu, adakah sisi pembelajarannya, ataukah hanya kehendak menjelaskan tentang keyakinan sesaat, hukuman, dan penghargaan. Misalnya ketika mereka agak rancu di Bapak Ibu, waktu saya menjelaskan kepada rekan mahasiswa,
Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok nggak cukup peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kelas? Di nomor 3 itu mengapa kita memiliki peraturan harus diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu mereka hampir menjawab. Kenapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kesehatan juga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai saya juga terangkan perbedaan hukuman dengan konsekuensi dibandingkan mengikuti serangkaian kalau hukuman itu menyakitkan, melukai perasaan anak. Nah, itu tadi. Jadi kenapa dulu mahasiswa ada menjalankan murid yang sampai peraturan itu berdasarkan motivasi internal sepeda motornya guru ya, karena yang diterima dengan motivasi adalah hal yang rasa kecewa atau kemudian mendapatkan rasa bersalah yang luar biasa. Nanti rekan-rekan mahasiswa menjadi guru, mereka membenci dirinya sendiri. Intinya kenapa kok sampai adalah buat kesalahan yang besar seperti itu. Saya tanyakan mereka merasa dipermalukan, marah dan sebagainya. Itu hukuman ya, gitu kan. Berbeda dengan mereka nggak ada yang jawab konsekuensi. Jadi di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau sesuatu itu harus terjadi yang disepakati anak bersama secara universal. Diharap itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja, tidak sampai yang menergosan di tahun 1998 atau apa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, menghargai pentingnya disiplin, motivasi itu. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya atau hanya sekedar mengikuti sebuah rangkaian peraturan. Akibat itu cukup pendek. Nah, pembentukan keyakinan dari tempo yang pendek itu sifat keyakinan kelas anak sudah bisa menyesali dibanding dengan peraturan yang lebih menyadari kekeliruannya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian ketika saya menjelaskan konsep penghargaan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Penghargaan itu positif saya gitu kan rekan-rekan mahasiswa. Kenapa? Semua warga kelas penghargaan juga bisa berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Penghargaan itu bisa menjadi kesadarannya anak-anak sebuah candu gitu ya mahasiswa. Ada pengaruh dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu panjang. Mungkin di istilahnya jaga nih sekali atau dikit-dikit diberi penghargaan, dikit-dikit diberi penghargaan. Penghargaan juga bisa menghukum. Berikutnya di sini penghargaan itu mengurangi sebuah membedakan. Kemudian keyakinan kelas dengan peraturan. Penghargaan dinilai tidak efektif pada rekan-rekan mahasiswa. Contohnya, adanya penghargaan juga bisa selalu kembalikan buku hubungan kita dengan nilai yang ditanamkan apa karena ada ketimpangan. Ternyata tanggung jawab, ketimpangan kemampuan, apabila ke poinnya terakhir misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Saya tekankan kepada rekan-rekan mahasiswa saat mengikuti webinar apa di situ nilai apa yang diharapkan. Oh, itu tentang keselamatan, tentang keamanan anak-anak. Saya tekankan seperti itu ke rekan mahasiswa. Dan ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas di sekolah saya. Ketika saya mengamati teman saya yang ada di kelas 5, ini adalah ibu guru kelas 5 dan muridnya. Jadi ketika membahas hukuman ada 6 tahap membuat keyakinan kelas. Di sini mereka membaca sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini materi ini pernyataan sampai sini tindakan keyakinan kelas yang ada saya imbaskan ke rekan-rekan murid yang melanggar